anaknya juga, dan udah nggak bisa ngeles lagi. Tadi katanya nggak hadir di depan di waktu undangan polisi, nggak hadir, nggak berani hadir. Orang suruhan dia nggak bawa apa-apa, omon doang. Halo Pak Jokowi, siap-siap Anda buat di kerangkeng, ya. Jadi Anda jadi satu-satunya dan yang pertama mantan presiden Indonesia yang di kerangkeng, kira-kira begitu. Ya jangan cengeng juga lah, nangis saja mendingan udahlah. Hati Anda kan gua tahu, udah dulu ingat nggak? Anda itu nyalinya ciut, nggak punya nyali, tapi bacotnya pintar, manuvernya pintar, paham? Kalau Anda masih ingat saya nenteng Anda dulu, ya. Jadi paham lah, ya nggak usah ngeles-ngeles lah. Saya bisa baca kelakuan Anda. Jadi harus siap latihan untuk di kerangkeng. Waduh, ngeri banget. Ya udah nggak apa-apa. Hati-hati domba, Pak. Ceritanya masuk. Tinggal Gibran ya siap-siap di Papua Irian Barat sana. Doanya cuma satu, jangan sampai diculik sama OPM, kemudian di kerangkeng sama OPM. Ngeri banget, ngeri. Wih, itulah. Nah ini rekan saya yang namanya Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjadi hari yang berbeda dan luar biasa. Amin. Menjadi salah satu catatan dalam sejarah gerakan kami dari WOT dan rekan-rekan yang lain. Barangkali hari ini akan menjadi hari puncaknya proses untuk pembuktian ijazah Jokowi itu palsu karena memang nggak pernah kuliah. Jadi rekan-rekan hadir semua, Dr. Tifa, Rizal Fadila, kemudian Ahmad Taufik ya, dokter dan sebagainya, Dr. Rismon dan segala macam sudah sangat menjelaskan, dan tanda petik lawan yang mewakili Jokowi tidak punya data, tidak punya bukti, tidak punya apa, cuman omon-omon. Padahal ada yang kita nunjukkan Jokowi jasa palsu, sudah siapkan datanya begini tebal, di sana cuman omon. Ya memang orang kalau bohong mau bawain bukti apa? Bukti kebohongan dia bisa, tapi bukti bahwa dia benar rada angel, gitulah ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi puncak, dan setelah ini prosesnya adalah proses bagaimana menangkap mengkerangkeng Jokowi dan memakzulkan Gibran, dan sekarang sudah dikirim ke Irian Barat. Saya lebih suka ngomong Irian Barat ketimbang Papua. Suruh dia bergaul sama OPM supaya otaknya rada jelas sedikit. Jadi Jokowi mau kirim ke Papua nih Bang? Dia mah jangan. Dia dikirim di kerangkengnya, kalau dia anaknya dikirim ke sana. Jokowi di kerangkeng aja. Karena dia ngerusak habis sudah. Saya paling tidak hari ini adalah puncak untuk proses mengkerangkeng Jokowi, dan memang terbukti tidak punya data, tidak punya bukti yang mendukung bahwa ijazahnya ada, karena memang ijazahnya palsu, kalaupun ada bikinan pramuka, sehingga dia tidak berani tunjukkan karena memang nggak punya ijazah. Kapan dia kuliah? Ada video dengan hahaha ngomong sendirian. Lah saya juga dulu kuliah, IPK saya di bawah 2 tuh. Dia orang nggak kuliah. Kalau di bawah 2 mah udah DO. Dia nggak ngerti, ini kegoblokan kecil yang sangat menentukan. Kita ngerti ya, orang yang ngerti barangkali dianggap rendah hati. Nah ini adalah hari yang bersejarah. Amin. Kita dari UI dan rekan-rekan yang tergabung dalam gerakan menegakkan kebenaran, keadilan untuk mengkerangkeng Jokowi dan antek-anteknya sudah berhasil menunjukkan anaknya juga, dan udah nggak bisa ngeles lagi. Tadi katanya nggak hadir di depan di waktu undangan polisi, nggak hadir, nggak berani hadir. Orang suruhan dia nggak bawa apa-apa, omon doang. Halo Pak Jokowi, siap-siap Anda buat di kerangkeng, ya.
Jadi Anda jadi satu-satunya dan yang pertama mantan presiden Indonesia yang di kerangkeng, kira-kira begitu. Ya jangan cengeng juga lah, nangis saja mendingan udahlah. Hati Anda kan gua tahu zaman dulu, ingat nggak? Anda itu nyalinya ciut, nggak punya nyali, tapi bacotnya pintar, manuvernya pintar, paham? Kalau Anda masih ingat saya nenteng Anda dulu, ya. Jadi paham lah, ya nggak usah ngeles-ngeles lah. Saya bisa baca kelakuan Anda. Jadi Haro siap latihan untuk di kerangkeng. Waduh, ngeri banget. Ya udah nggak apa-apa. Rakyat diadu domba, Pak. Dengar ceritanya masuk. Tinggal Gibran ya siap-siap di Papua Irian Barat sana. Doanya cuma satu, jangan sampai diculik sama OPM, kemudian dikerangkeng sama OPM. Ngeri banget, ngeri. Wih, itulah. Nah ini rekan saya yang namanya Jojo akan menjuju Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan Bang Jojo? Tetap tadi hasilnya nih. Hasilnya gimana? Gimana tadi dalam Iya, Nah di dalam kayak apa itu? walaupun saya tidak penuh di dalam tadi, bahwa hari ini adalah momen yang sangat penting buat kita, Ya. buat tim kita, ya. Tim polisinya netral. Kalau netral. Nah, tim kita selama sudah 4 tahun nih, Bang, kita sidang abang sebagai prinsipal kita. Berapa lama? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Ini juga itu hampir 4 tahun dah. Bang TB ini adalah salah satu prinsipal kita pada waktu menuntut ijazah aslinya Jokowi. Lewat TPUA. Dari TPUA. Udah 3 tahun lebih tuh, sampai sekarang belum jelas juga. Ya kan? Hakim kabur. Hakim kabur. Ada satu peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu tahun lalu ya. 2 tahun ya, udah hampir 2 tahun. Itu hakimnya kabur. Ini kan jarang-jarang terjadi. Ya. Begitu ada begitu lo kok lari hakimnya gitu ya. Lari, nggak ada kabar, nggak Sehingga ada berita. Gone with the wind gone bahasa with the Jawa. wind kata Bang TB. Bahasa Jawanya. Sampai Gone akhirnya with the wind. diganti, Bang. Diganti di hakim. Nah, ya diganti yang baru kan timnya. Tapi di sidang yang berikutnya. Sidang berikutnya diganti. Sidang itu udah bubar. Ya, tapi ujung-ujungnya tetap aja yang ijazah Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Ya sampai detik ini, ya tuh sampai tahun keempat ini kita tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi seperti apa, Bang. Tadi dilihatin nggak? Dia bingung. Iya, satu pun tidak ada di gelar perkara hari ini, baik pihak polisi maupun pengacara mereka banyak tuh, udah berapa 6-7 orang ya. Pengacaranya? Itu pengacaranya. Ya dibayar semua kan ya harus hadir. Iya, mereka hadir, pakai jas semua gitu, rapi kan begitu. Wah, kalau kita kan bebas, makan kita bebas. Nah, itu tidak menunjukkan apapun goodwill ya. Untuk nggak punya etikat baik untuk menunjukkan jasa Jokowi. Jadi silakan aja katanya kalau memang mempersoalkan mau dibuktikan di pengadilan. Pengadilan yang mana, Bang? Kita ada 4 kali, Bang. Udah. Oh. Dia sih dibayar mesti ngomong begitu. Iya. Pak. Ya. Namanya orang mencari duit, dia dibayar. Nah, itulah karena persoalan dibayar, jadi akhirnya dari tim kita menunjukkan semua data-data, fakta-fakta, argumentasi secara ilmiah, ya, tunjukkan semua proses bukti-bukti betul dari mulai kasus Jogja sampai bagaimana kuliahnya Jokowi, apakah betul dia kuliah di S1 kan tanda tanya. Misalkan bukti-bukti yang ada tidak ada satu bukti. Ya, UGM tidak hadir. UGM tidak berani. Bohong lagi. Nah, jadi UGM sendiri sebagai lembaga pendidikan tertingginya dan yang diakui oleh Jokowi tidak berani hadir juga. Jadi bagaimana kita membuktikan yang namanya gelar perkara itu ya sebenarnya jadi omong-omong doang kata Bang TB, omong-omong. Pratikno diundang juga. Pratikno jelas. Yang kerok. Mantan rektor UGM, Iya, mantan Pratikno. seknek juga seknek Iwan Jokowi ya kan. Pratikno. Selama 2 periode. Ikut bertanggung jawab. Pratikno jangan diam aja. Sampai sekarang masih diam terus, Bang. Ngumpet. Ngumpet. Tunggu saatnya dia Kalau orang sudah bilang nyumput, Nyumput tuh sila Abang. Ya, Pratikno hadir. Harus dibela Jokowi. Sampaikan jasanya asli yang kayak gimana. Kan sekarang belum jelas ya jasanya. Masih goib. Oh, iya jelas. Pada saat itu Pratikno menjadi rektornya juga UGM, kan seperti itu. Jadi artinya gelar perkara hari ini 1-0 kali ya kita bilangnya istilahnya. Apa 10-0?
10-0. 10-0 kata Bang DB, 10-0. Jadi tidak bisa membuktikan apa-apa dari pihak mereka. Jadi pada akhirnya kita syukur-syukur nanti kesimpulan pihak Barreskrim ya bisa membawa kasus ini kepada kasus hukum. Ya, kasus tersangkanya Jokowi. Iya, betul. Jokowi karena memasukkan dokumen negara, ya kan begitu. Dokumen ijazah tadi. Ya, betul. Nah, jadi kita sangat menunggu, kita berharap sekali kepada para penegak hukum ini agar kalaupun ini dilanjutkan proses ini kepada persidangan, Jokowi harus menjadi tersangkanya, Bang. Ya, harus. Ya begitu ya. Nah, harus hadir. Kalau perut tangannya udah dikerangkeng. Ya, kita nggak inilah, kita nggak. Kalau memangnya salah ya salah. Iya, Kita begitu. juga nggak cari-cari kesalahan. Iya, seharusnya seperti itu. Apa tuh? Santai Apa? ya, ada foto Oh, lucu. Lanjut. iya. Jadi seperti itu, dan kita berharap bahwa kesimpulan Barreskrim terhadap gelar perkara terbuka ini ya bisa menunjukkan atau katakan meneliti, menginvestigasi begitu ya. Yang benar itu adalah benar. Jadi yang palsu itu adalah palsu tetap. Dan kita berharap ini berujung pada pengadilan Jokowi, Bang, ya. Jangan sampai berhenti begitu saja. Jangan malah dibalik, Bang. Kita sebagai peneliti, kita sebagai aktivis, kita yang dituntut, digugat, ya kan, dilaporkan sama Jokowi, kan terbalik jadinya. Jadi kita menjadi pesakitan, Bang. Nah, kayak gitu. Tapi kita nggak sakit. Enggak. Kesakitan yang nggak sakit. Iya. Yang penting yang sakit siapa? Jadi demikian harapan kita, mudah-mudahan ini berlanjut pada proses hukum yang adil, transparan, nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Oke. Makasih, Bang. Udah. Bicara. Udah nggak usah. Apa yang Usah. Udah cukup ini 2 piring. Nah, bicara dulu dong. Bicara dong. Udah dong. Abang Buyung dong. Abang Buyung bentar. Ya, Bang Buyung kan nak Buyung. Baik. Ngomongnya assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Ah. kadang Allah waladzim. Ayo ngomong dulu bentar. Nah, saya disuruh ngomong nih, terpaksa Iya. ngomong nih. Iya, ngomong Terus terang aja. aja. Nah, ngomong-ngomong. Nah, kita berharap kepolisian di Republik Indonesia ini bersikap transparan, jujur, adil, ya, sebagai pengayom masyarakat, bukan sebagai pengayom Jokowi. Betul. Ya, selama ini yang kita lihat, dia hanya sebagai pengayom Jokowi dan tidak mengayomi masyarakat. Padahal masyarakat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ya. Kapolri ganti lah. Kapolri lebih baik diganti kalau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ini terakhir mungkin. Buat Kapolri ini jabatan terakhir. Jangan mingkem aja. Jokowi udah terlama nih, terlama jabatannya. Ya. Bukan lama lagi. Jadi korban Jokowi. Sebenarnya jadi korban bukan hanya kita, polisi juga jadi korban. Ya, betul. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak Menu. Bapak gua ngomongnya gimana? Yang ngomong nama apa aja. aja? Halo, 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 halo. Lah, tetang dong. Ini terbuka ini. Oke. Bentar. Tentang buka-bukaan. Dalam perkara ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi janji ya. Ini sudah selesai kan prosesnya ya. Proses dari GPK gelar perkara khusus itu sudah selesai. Dan tadi melalui rekaman-rekaman dan juga penjelasan dari pengacara bahwa dari pihak Jokowi tidak membawa apa-apa, ya. Tetapi dari pihak kita malah membawa progres yang sangat besar. Berupa bukti-bukti kalau memang ijazah yang ada itu palsu. Ya, jadi sekarang ini harusnya polisi ya. Saya cuma menghimbau kepada pihak polisi dengan sepertinya hari ini sudah cukup ya untuk Bapak polisi untuk menindaklanjuti. Ya, kan nggak mungkin abis GPK terus kemudian kita diem aja. Ya, harus ada tindak lanjutnya, Pak. Jadi artinya polisi ini kan dia harus menjaga mengayomi supaya jangan gaduh. Jadi Bapak itu harusnya mana dari berdasarkan dari apa yang tadi dihasilkan oleh sidang, Bapak harusnya memanggil Jokowi untuk memeriksa. Untuk melakukan penyidikan kepada Jokowi dan juga dihimbau lah Pak ya, kalau Jokowi itu memang seorang negarawan ya, harusnya dia itu lebih memilih bangsanya daripada egonya. Nah,
Sekarang kita kan bertanya, ijazah UGM itu adalah salah satu yang prestis ya di antara ijazah UI dan segala macam. Tetapi kenapa seorang Jokowi itu malah justru sepertinya malu? Ya itulah yang dipertanyakan oleh kami rakyat. Jadi semakin pengacara-pengacara dan pihak-pihaknya Jokowi itu semakin mengeles, itu semuanya akan menjadi nyata kalau memang tidak ada ijazahnya. Jadi begitu aja kepada Bapak Polisi, kami melihat Anda dan dibutuhkan Anda harus ada berdiri di tengah. Itu aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0815 15 180